Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang critical journal review, di mana untuk memenuhi sebuah tugas mata kuliah pengembangan pendidikan IPA di kelas rendah. Dosen pengampu yaitu Indah Pratiwi, SPD, MPD. Sebelum menjelaskan tentang critical journal ini, ada baiknya saya untuk mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan serta pengetahuan sehingga critical journal review yang mengangkat tema pengembangan pendidikan IPA di kelas rendah ini sekiranya dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun jurnal ini membahas tentang peningkatan pemahaman konsep siswa melalui penerapan model discovery learning di sekolah dasar. Salawat serta salam tentunya kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kejahiliaan ke zaman modernisasi seperti saat ini. Berkat beliau jugalah secara tidak langsung tugas ini dapat diselesaikan. Dalam penyusunan tugas ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas critical journal review ini, sehingga penulis dapat lebih memahami lebih jauh mengenai seperti apakah sebenarnya yang dibahas dalam jurnal yang saya review, serta apa kelebihan serta kekurangannya, dan oleh karena itu penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas ini dengan baik. Serampah 30 November 2021, Ella Cynthia. Critical Journal Review. Judul yang saya buat yaitu tentang peningkatan pemahaman konsep siswa melalui penerapan model discovery learning di sekolah dasar. Jurnal Pemahaman Konsep Siswa dan Model Discovery Learning. Volume dan halaman. Volume 5 dan halaman 306 sampai 313. Penulis Ani Rosida, review Ella Cynthia. Tanggal 30 November 2021. Latar belakang pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk tingkah laku, sehingga memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Abidin, menyatakan bahwa pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna mencapai hasil belajar tertentu di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru. Dalam melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas, guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model discovery learning, di mana model discovery learning lebih menekankan siswa untuk melatih proses mental agar dapat menemukan suatu konsep serta meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Roestia menyatakan bahwa discover learning ialah suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dengan diskusi, seminar, membaca sendiri, dan mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa melalui penerapan model discovery learning dalam materi masalah-masalah sosial di lingkungan setempat dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep siswa melalui penerapan model discovery learning dalam materi masalah-masalah sosial di lingkungan setempat. Metode penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas
atau Classroom Experience Research. Penelitian tindakan kelas ini merupakan salah satu upaya guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah yang diharapkan secara terencana dan cermat, dengan maksud mendapatkan fakta dan simpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, tes, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam mata pelajaran IPA. Subjek penelitian. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 4 SD. Hasil dan pembahasan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdapat dari 2 tindakan, di mana dalam setiap tindakan diadakannya tes evaluasi di akhir proses pembelajaran. Proses ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana siswa dalam pemahaman konsepnya mengenai suatu materi pembelajaran yang telah berlangsung. Siklus 1. Model Discovery Learning terdapat beberapa temuan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Masih banyak siswa yang masih kurang termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Siswa masih merasa bingung dalam pembelajaran karena siswa belum terbiasa belajar dengan menggunakan model tersebut dan saat berdiskusi untuk mengerjakan LKS yang diberikan. Masih ada siswa yang tidak mau bekerja sama dalam kelompoknya. Yang lebih terlihat dalam mengerjakan LKS, kebanyakan siswa yang terlihat pandai. Pada saat siswa mengerjakan soal evaluasi, siswa masih terlihat kesulitan dalam mengerjakan soal. Berdasarkan tahapan-tahapan pembelajaran, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran sudah cukup berjalan dengan baik. Pada kegiatan kelompok sudah cukup tertib. Akan tetapi, pada saat pelaporan hasil LKS, siswa yang lainnya masih belum berani mengemukakan pendapatnya. Pemahaman konsep siswa memperoleh nilai rata-rata, yaitu 72, sehingga siswa yang dikatakan tuntas hanya 69%, dan yang belum tuntas mencapai 31%. Siklus 2. Dibandingkan dengan siklus sebelumnya, pada siklus 2 ini, siswa sudah berani untuk merespon pertanyaan, meskipun masih ada sebagian kecil siswa yang tidak merespon pertanyaan guru. Setelah kegiatan apresiasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil tes pemahaman konsep siswa yang menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa sudah mulai meningkat dibandingkan dengan siklus 1. Hal ini ditandai dengan nilai rata-rata dari seluruh siswa, yaitu sebesar 75. Pada siklus 2, siswa yang tuntas yaitu sebesar 79%, dan yang belum tuntas mencapai 21%. Jadi pemahaman konsep siswa sudah cukup baik dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Siklus 3. Berdasarkan data atau temuan yang ada di lapangan dalam proses pembelajaran, penelitian menganalisis bahwa pada siklus 3 ini sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan terdapat peningkatan pada proses belajar siswa. Terlihat siswa sudah mulai terkondisikan dengan baik ketika proses pembelajaran dan proses penilaian dilaksanakan. Tampak kegiatan dan aktivitas siswa mulai aktif dan menyeluruh dalam menangkap informasi dari materi yang telah disampaikan peneliti. Proses tanya jawab dapat diikuti siswa dengan baik, sehingga aktivitas tanya jawab semakin menarik perhatian siswa. Pada permulaan tahap kegiatan inti, yaitu menyimak materi, siswa tidak banyak menemukan kendala sehingga siswa sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada kegiatan kelompok dengan model Discovery Learning, siswa juga terlihat antusias mengikuti pembelajaran, karena dalam kegiatan ini membuat siswa untuk dapat bersaing secara aktif dengan kelompok yang lain. Untuk memperoleh nilai yang tinggi, nilai pemahaman konsep pada siklus 3 mencapai rata-rata yaitu sebesar 86. Bila dibandingkan dengan siklus sebelumnya, pada siklus 3 pemahaman konsep siswa ternyata sangat meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata 86 dan ketuntasan pada siklus 3 mencapai 86%. Lebih meningkat dibanding dengan siklus sebelumnya.
Ketuntasan yang hanya mencapai 79% dapat disimpulkan penerapan model discovery learning dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi masalah-masalah sosial di lingkungan setempat. Jika dilihat dari pemahaman konsep siswa pada siklus 1, 2, dan 3, maka pembelajaran IPA menggunakan model discovery learning telah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan lebih bermakna bagi siswa. Hal ini terlihat pada aktivitas siswa yang lebih banyak mengemukakan pendapat dan mencoba menjawab pertanyaan yang diungkapkan oleh guru. Apabila suasana kondusif dan materi pembelajaran terserap dengan baik, maka bisa dimungkinkan hasil prestasi dan pemahaman konsep siswa pun akan baik. Kekurangannya yaitu 1. Kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Kedua, terbentuknya miskonsepsi. Ketiga, pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajaran semacam ini, atau bahwa mereka membutuhkan remedi dan scaffolding. Adapun kelebihannya yaitu 1. Mendukung partisipasi aktif suatu pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajaran. Yang ketiga, memungkinkan perkembangan keterampilan-keterampilan belajar sepanjang hayat dari pembelajar. Keempat, membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Kelima, membuat pembelajar memiliki motivasi yang tinggi karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen dan menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Yang keenam, membangun pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh pembelajar sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri pembelajar. Yang kedelapan yaitu membuat pembelajar bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan dan hasil-hasil yang mereka buat selama proses belajar. Yang kesembilan, merupakan cara belajar kebanyakan orang dewasa pada pekerjaan dan situasi kehidupan nyata. Yang kesepuluh, merupakan suatu alasan untuk mencatat prosedur-prosedur dan temuan-temuan seperti mengulang kesalahan-kesalahan sebagai suatu cara untuk menganalisis apa yang telah terjadi dan suatu cara untuk mencatat atau merekam temuan yang luar biasa. Yang ke-11, mengembangkan keterampilan-keterampilan kreatif dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu menemukan hal-hal baru yang menarik yang belum terbayang sebelumnya setelah pengumpulan informasi dan proses belajar yang dilakukan. Sekian penjelasan critical journal review saya tentang peningkatan pemahaman konsep siswa melalui penerapan model discovery learning di sekolah dasar. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.